Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi eh, sedikit ya, sharing terkait dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD, terutama di fase F atau di kelas 11 ya. Materinya sistem Koloid ya, bagi teman-teman guru yang mungkin bingung atau kesulitan dalam membuat LKPD sistem Koloid ya, terutama menggunakan model PBL (Problem Based Learning). Nanti kita akan bahas tuntas di sini. Oke, yuk langsung aja. Jadi tampilan untuk covernya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti siswa bisa dikelompokkan berdasarkan pembagiannya. Jadi satu kelas biasanya kalau saya ada berapa ya, 6 kelompok, 6 sampai 7 kelompok kayak gitu, masing-masing terdiri dari 5 anggota. Oke, nah untuk bagian tampilan yang kedua ini teman-teman, udah kelihatan kah? Nah, silahkan ditulis dulu KD dan indikatornya. Jadi di sini saya menggunakan KD 3.15 ya. Hari 3, terutama deskripsinya adalah mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, menjelaskan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian IPK-nya menganalisis perbedaan larutan koloid dan suspensi, kemudian mengklasifikasikan jenis koloid, menganalisis sifat koloid, mengaitkan sistem koloid dengan sifat-sifatnya, menganalisis koloid liofob dan liofil, kemudian menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini perlu teman-teman ya cantumkan tujuan pembelajaran atau TP. Jadi melalui model pembelajaran tadi sudah saya sebutkan, yaitu PBL atau Problem Based Learning, berpendekatan TPACK ya, dan TARL atau Teaching at the Level. Peserta didik itu jadi berdiskusi untuk dapat, yang pertama adalah menunjukkan sikap rasa ingin tahu, disiplin dan berpikir kritis melalui aktivitas diskusi dengan baik. Kemudian menganalisis perbedaan larutan, suspensi dan koloid melalui kegiatan diskusi kelompok ya teman-teman dengan benar, mengklasifikasikan jenis koloid melalui kegiatan diskusi dengan benar, kemudian mengkaitkan sistem koloid dengan sifat-sifatnya melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat. Yang kelima, menganalisis koloid liofob dan liofil melalui kegiatan diskusi kelompok dengan benar. Yang terakhir, menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri dengan benar ya. Jadi di sini untuk TP, ingat-ingat teman-teman ya, menggunakan acuan A B C D. A itu audience, kemudian B behavior, C conditions, and D degree ya. Dan di TP ini nanti teman-teman bisa membagi berdasarkan beberapa pertemuan ya. Jadi untuk LKPD ini itu tidak atau bukan diselesaikan dalam satu waktu, bukan, tapi bisa dibagi dengan beberapa pertemuan kayak gitu. Jadi kalau misalnya siswa belum selesai pada TP 1 sampai 3, nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya, misal 4 dan 5 kayak gitu. Jadi melanjutkan diskusinya boleh. Ya, biar anak tidak cenderung kayak kesusu atau buru-buru untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Oke, kemudian pengetahuan prasyarat. Jadi kata kuncinya itu pengetahuan dasarnya ya, teman-teman. Peserta didik dapat membedakan campuran homogen dan heterogen, kemudian peserta didik dapat membedakan wujud zat ya. Kita tahu ada padat, cair, dan gas. Kemudian peserta didik dapat mengetahui tentang pemisahan campuran, dapat mengetahui gaya tarik-menarik antar molekul. Itu pengetahuan prasyaratnya. Dan petunjuk penggunaan praktikum di sini karena menggunakan PBL ya teman-teman, langsung aja. Jadi kalau PBL itu ada 5 fase ya, atau sintaks PBL, yaitu ada orientasi masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik dengan cara berdiskusi tadi ya. Kemudian yang ketiga, pembimbingan penyelidikan individu dan kelompok, menyajikan hasil karya, dan menganalisis ataupun mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, prosedurnya ini penting teman-teman ya. Jadi duduklah berkelompok ya. Jadi anak-anak itu biar bisa tahu atau bisa baca kira-kira untuk jalannya diskusinya bagaimana. Oke. Yang kedua, pahami CP, capaian dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian silahkan baca instruksi dengan tepat ya. Di LKPD menyelesaikan masalah dan saling berdiskusi antar kelompok, dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan kalau misal terjadi kesulitan atau kendala bisa menghubungi guru. Oke, lanjut ya. Di sini di LKPD juga harus dicantumkan bahan ajar. Nah, di sini siswa bisa akses berdasarkan link ini untuk membantu menambah referensi anak-anak dalam menyelesaikan LKPD. Nah, kita masuk ke sintaks pertama ya teman-teman ya. Itu tentang orientasi masalah. Jadi kalau di sistem koloid, karena koloid itu cakupannya banyak dan dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa
ambil salah satu peristiwa. Jadi di sini saya mengambil peristiwanya itu berdasarkan artikel atau berita boleh ya. Jadi keluh kesah pedagang makanan di Semarang setelah 2 hari diselimuti asap. Jadi seperti hirup mesiu ya. Jadi ada suatu peristiwa tentang polusi udara sebenarnya teman-teman ya, kayak kabut akibat dari penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Nah ini, jadi teman-teman bisa pahami ini. Jadi intinya itu di dalam sini berita yang menunjukkan bahwa pengguna jalan itu ketika melewati jalan, entah itu jalan Majapahit ataupun di sini jalan Brigjen, terutama di Semarang ya, itu terdapat asap yang tebal yang menyebabkan pengguna jalan ataupun masyarakat itu sulit untuk bernafas ya. Dan hal ini itu diakibatkan karena atau akibat dampak dari kebakaran pabrik pupuk ya, yang menyebabkan asapnya itu bisa menyebabkan ini tadi sesak napas dan asap yang tebal di jalan. Nah, jadi di sini bisa dikaitkan bahwa hasil pembakaran dari pabrik pupuk ya, tadi hasil dari pencemaran emisi gasnya itu ternyata mengandung bahan-bahan kimia ya, seperti di sini gas CO2, NO2, SO2 dan uap air. Nah, selain itu juga ternyata asap pabrik itu termasuk salah satu jenis dari koloid. Nah, kira-kira dari situ anak kan nanti bisa memiliki gambaran, oh ternyata koloid itu di sekitar kita udah banyak dan tanpa kita sadari pun ada. Misal contohnya kayak kabut atau asap pabrik tadi ya. Kemudian tahap kedua teman-teman ini sudah mulai ke masuk pengorganisasian peserta didik atau kita sebut sebagai apa ya, kayak udah mulai diskusinya. Jadi anak-anak nanti bisa menuliskan beberapa rumusan masalah yang muncul berdasarkan bacaan yang telah dibaca sebelumnya, orientasi masalah ya. Ada beberapa di sini poinnya. Jadi terkait dengan partikel apa yang terkandung dalam asap, kemudian fase terdispersi, pendispersi itu apa. Jadi anak-anak nanti bisa sambil googling atau mencari referensi terkait. Nah, tahap 3 ini teman-teman ya, anak-anak sudah mulai masuk ke dalam halaman keempat atau ketiga ini ya, pembimbingan dan penyelesaian LKPD. Jadi di sini saya bagi menjadi beberapa kegiatan teman-teman ya. Di sini saya bagi menjadi dua atau 3 sampai 3 kegiatan, dan nanti ini misal contohnya kegiatan 1 harus saya selesaikan misal pertemuan ini, karena kalau kelas 11 kan ada 4 jam pelajaran ya, bisa 3 jam pelajaran dan 1 jam atau 2 jam 2 jam kayak gitu, tergantung situasi dan kondisinya. Nah ini di bagian kegiatan 1 ini kayak menjodohkan teman-teman ya, jadi nanti anak-anak bisa menarik garis jalur kanan ke kiri, kira-kira yang sesuai itu yang mana, kayak campuran gula dan air masuknya ke apa gitu kan, termasuk kelarutan. Nanti anak-anak tinggal geser di sini atau bisa di garisi, jadi guru bisa apa ya, mengprint atau anak-anak bisa diberikan file kemudian di print sebelumnya ya, jadi bisa langsung dicoret-coret di sini. Nah, selain menjodohkan juga anak nanti bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan yang tepat ya di sini. Oke, nah kita masuk ke ini ya teman-teman ya. Untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan antara 3 spesies ya, ada larutan, suspensi, dan koloid, maka anak-anak nanti bisa mengisi bagian yang rumpang di sini. Ya, berdasarkan ada parameter, kemudian jenis, ada larutan, suspensi, koloid kayak gitu. Jadi anak-anak bisa dibebaskan untuk mencari referensi dan saling berdiskusi. Kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke. Nah, untuk kegiatan kedua ini udah masuk ke dalam pembahasan koloid itu sendiri ya. Jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, itu kita harus tahu dulu fase terdispersi dan pendispersi itu apa. Kalau terdispersi kan terlarut ya teman-teman, kalau medium pendispersi itu yang sebagai pelarutnya ya. Nah ini anak-anak nanti bisa memberikan definisinya atau mungkin pendapatnya tentang fase terdispersi sama medium pendispersi apa. Oke. Nah ini sudah masuk ke dalam jenis-jenisnya. Nah kalau untuk sistem koloid teman-teman ya, kalau saya tuh lebih suka untuk terdispersinya itu dia urut, jadi padat, cair, dan gas. Tinggal di sini kita harus masukkan ke pendispersinya. Misal padat-padat namanya apa? Sol padat kayak gitu. Padat cair namanya sol cair. Nah, anak-anak tinggal melengkapi aja tabel ini. Nah, di bawahnya ternyata juga ada ini teman-teman ya, pilihan jawaban. Jadi nanti bisa anak-anak bisa menyeleksi kira-kira di sini apa kayak gitu. Contohnya apa, jenisnya apa kayak gitu ya. Nah, di halaman berikutnya ini sudah masuk ke 3 tipe utama dari sistem koloid. Tadi kan ada sol, aerosol, emulsi, dan
kecil ya. Nah, ini anak-anak bisa membaca dulu referensinya biar bisa punya gambaran, oh ternyata agar-agar itu maksudnya adalah kecil. Oh, ternyata kayak air sungai atau misalnya kaca itu ternyata sol. Sol kan ada dua, sol padat dan sol cair. Nah, anak-anak bisa membedakan. Nah, untuk kegiatan ketiga teman-teman ya. Kegiatan ketiga ini jenis kolit dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan anak-anak sudah tahu kalau oh ternyata sol itu campuran antara misal padat dan padat atau padat dan cair ya. Nah, anak-anak nanti bisa tahu di sini kotak-kotak ini nanti teman-teman diisi dengan gambar. Jadi di paling halaman paling bawah itu nanti saya sertakan ada gambar. Nah, gambar seperti ini ya teman-teman ya. Nanti anak-anak bisa menggunting dan menyesuaikan dengan jenisnya. Misal contohnya kayak sol padat, itu nanti gambarnya cocok yang mana digunting kemudian ditempel. Nah, jadi anak-anak lebih bukan bukan hanya belajar tentang materi ya, tapi di sini juga belajar tentang cara untuk menjodohkan sesuai dengan jenisnya. Jadi anak-anak bisa punya gambaran, gak cuma tulisan aja. Tuh ya, ini sampai ke buih buih gas dalam cair, yaitu terdispersinya gas dalam pendispersi cair. Nah, untuk kegiatan keempat, ini udah mulai masuk ke sifat-sifat kolit ya, dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau sifat kolit kan ada efek tindal, kemudian ada gerak brown itu ya teman-teman ya. Jadi bisa diberikan contoh kayak penghamburan cahaya ketika pagi hari itu kan bisa, atau ketika malam hari lampu mobil menyeret embun atau di jalanan itu kan nanti kayak ada partikel yang bergerak, itu sifat koloid maksudnya. Nah, ini anak-anak pasti senang ini pakai puzzle. Nah, puzzle ini ada instruksinya teman-teman di bawah ya, ada clue-nya. Misal gejala penghamburan sinar oleh partikel koloid nomor satu kita lihat. Nah, ini diawali dengan kira-kira apa teman-teman ya? Efek tindal. Nah, saya spill satu ya. Kemudian nanti anak-anak bisa saling, ini sih sebenarnya sih lebih enak pembagian aja. Misal yang nomor 1, 2, 3 misalnya anaknya 1, terus 4, 5, 6 siapa kayak gitu. Jadi saling membantu mengkoordinir, dan di sini guru pun harus bisa memfasilitasi atau sebagai fasilitator. Oke. Lanjut ya. Nah, ini bagian yang seru teman-teman ya. Sebenarnya kalau ini itu lebih ke poin KD-nya itu 4 karena 4 titik berapa tadi? 4.1 ya. Pokoknya tentang praktikum ya. Jadi anak-anak tadi udah belajar tentang jenis koloid, kemudian sifatnya. Sekarang anak-anak langsung belajar realnya, praktikumnya seperti apa ya, yang dibutuhkan alat dan bahan seperti ini ya teman-teman ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian perlu diberikan cara kerjanya. Jadi di sini percobaan yang saya gunakan ada efek tindal, kemudian koagulasi, kolit pelindung, dan adsorpsi menggunakan tawas ya. Nah, di sini ada hasil pengamatan pertanyaan kira-kira apa yang harus diselesaikan anak-anak. Kira-kira apa yang diamati berdasarkan efek tindal, kemudian sifat koagulasinya gimana, penggumpalan ya. Kemudian koloid pelindung ini untuk melindungi ini perbedaan partikel ya, perbedaan partikelnya gimana antara air, minyak goreng, dan deterjen. Apakah nanti deterjen itu bisa membuat minyak goreng itu jadi dengan air itu jadi nyatu, itu kan ada sifat apanya kayak gitu, itu kan nanti bisa kelihatan ya. Nah, ini untuk pemantapan aja teman-teman ya. Tadi udah belajar tentang sifat koloid, ini sekarang anak-anak silakan untuk tarik garis dan lajur kanan ke kiri. Jadi yang benar yang mana? Ya kan? Nah, di sini anak-anak bisa menuliskan contoh dari penerapan sifat koloid yang sesuai berdasarkan gambar ya. Misalnya kayak getah karet, ini kan berarti kayak penggumpalan. Nanti maksudnya ke koagulasi. Di bawah ada pilihan jawabannya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa langsung menjodohkan yang mana. Nah, kemudian ketika anak itu masih belum atau masih bingung ya terkait dengan sifat koloid, anak-anak bisa menambahkan contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan beberapa sifat koloid tadi. Nah, kurang satu teman-teman ya. Ini terkait dengan koloid liofil dan liofob, ini masuknya ke dalam sabun ya. Nah, ini mungkin karena banyaknya bacaan ya, mungkin ya, bacaan ataupun mungkin anak-anak nanti bingung untuk mengelompokkannya, maka di sini saya buat semacam tabel koloid liofil liofob, nanti kira-kira stabil atau kurang stabil, jelas atau enggak, organik atau anorganik kayak gitu, bisa dicari berdasarkan referensinya. Nah, lalu tahap keempat teman-teman ya, ini pertemuan mungkin keempat atau mungkin pertemuan keempat ya, ini penyajian hasil. Saya inginnya adalah bukan bentuk PPT ya, tapi bentuknya kayak window shopping. Jadi nanti saya jelaskan di video berikutnya aja ya tentang window shopping ini bentuknya seperti apa. Kemudian tahap terakhir ya teman-teman, refleksi dan evaluasi. Jadi ini itu
jawabannya itu bisa kerjakan itu ketika anak-anak sudah menyelesaikan kegiatan 1 sampai 4 tadi ya, baru bisa menyelesaikan, dan orientasi masalah itu terjawab di sini kayak gitu. Yang tadi terkait dengan asap atau kabut pabrik apa tadi, pupuk ya. Nah, sudah teman-teman, seperti itu. Ini untuk gambaran LKPD ya, lembar kerja peserta didik untuk model pembelajaran PBL problem based learning dengan pendekatan TPACK dan apa tadi ya, TARL, teaching at the level. Jadi yang penting teman-teman nanti ketika membuat kelompok disesuaikan berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Jadi berdasarkan ada tingkatan tinggi, rendah maupun sedang. Seperti itu teman-teman ya. Semoga membantu teman-teman ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada saran, komentar, boleh langsung aja klik di kolom komentar. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video terupdate ya, pembelajaran kimia dari Nafta. Oke, terima kasih teman-teman. See you in the next video ya. Kita akan bahas tentang window shopping. Bye bye.